Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Fadila, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, jurusan keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan dada pada anak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS praktikum mata kuliah keperawatan anak. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama adalah tahap persiapan alat. Di sini siapkan pena, buku catatan, terus stetoskop, sama handscoon. Berhubung di sini nggak ada handscoon, jadi tidak apa-apa karena handscoon digunakan jika bila perlu saja. Selamat malam, Bu. Malam. Perkenalkan, Bu, nama saya Firda Fadila. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, jurusan keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan dada kepada anak ibu yang bertujuan untuk melihat apakah ada kondisi yang tidak normal pada dada anak ibu. Apakah Ibu setuju, Bu? Iya. Saya juga akan melakukan tindakan ini sekitar kurang lebih 5 menit. Boleh langsung, Bu? Iya, silakan. Terima kasih, Bu. Iya. Mbak Intik. Masuk ke tahap kerja. Baiklah, di tahap kerja kita yang pertama atur posisi klien dengan posisi berbaring karena kita akan melakukan pemeriksaan pada dada pasien. Cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan air mengalir ataupun menggunakan hand rub. Kemudian gunakan handscoon bila perlu. Setelah itu lakukan pemeriksaan inspeksi kepada pasien langsung. Kita melihat apakah bagaimana bentuk dada pasien, kesimetrisannya, pengembangan dada kanan dan dada kiri apakah simetris atau tidak. Kemudian kita juga melihat apakah ada deformitas atau tidak. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan palpasi kepada pasien. Dengan yang pertama kita melihat apakah kesimetrisan pengembangan dada kanan dan dada kiri pasien. Kemudian yang kedua, periksa frenitus raba, apakah dada kanan sama dengan dada kiri pasien dengan cara meraba. Kemudian yang ketiga, di sela-sela iga apakah ada retraksi atau tidak. Nah, yang terakhir kita memeriksa apakah ada perabaan ictus cordis atau tidak. Lakukan pemeriksaan perkusi pada pasien dengan cara mengetuk satu jari dan jari lainnya mengetuk seperti ini. Nah, dengan teknik hanya satu jari yang melekat pada tubuh pasien dan sedangkan jari yang lainnya tidak menyentuh tubuh pasien agar suara yang didengar lebih jelas, dan diketuk menggunakan tangan yang satunya seperti ini. Nah, pemeriksaan perkusi ini kita dapat menentukan mana batas paru jantung, paru hati, dan paru diafragma. Dan pada saat mendengar bunyi yang kita ketuk tadi, kita dapat membedakan mana bunyi sonor dan mana bunyi redup. Dan jangan lupa pada saat mengetuk, usahakan untuk tidak mengetuk dengan keras karena dinding torak anak lebih tipis dan otot-ototnya pun lebih kecil. Kemudian masuk ke tahap auskultasi. Kemudian pada tahap auskultasi kita mendengar menggunakan alat ini yaitu stetoskop, di mana kita mendengar apakah ada suara tambahan atau suara normal pada bagian dada tersebut. Nah, kita lakukan pemeriksaan auskultasi ini menggunakan stetoskop seperti ini. Nah, pada pemeriksaan auskultasi ini kita dapat menentukan bunyi suara dasar seperti vesikuler, kemudian suara tambahan seperti ranci, kresipitasi, dan wheezing, dan kita juga dapat menentukan suara jantung normal seperti bising dan galop. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini tahap-tahap dari pemeriksaan. Nah, jangan lupa setelah itu kita mengevaluasi respon pasien. Kemudian yang terakhir adalah tahap dokumentasi, di mana tahap dokumentasi ini kita mencatat nama pasien
pasien, alamat pasien, umur pasien, kemudian diagnosa keperawatan pasien, tindakan yang dilakukan kepada pasien, kemudian respon pasien dan evaluasi dan hasil tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian jangan lupa juga catat jam dan tindakan yang dilaksanakan dan nama dan tanda tangan perawat. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak sudah menyaksikan video ini. Dadah.